Halo semua, selamat datang di Auto Rider bareng saya Manut. Sama saya juga Brian. Dan kita udah ngumpul nih berdua bareng dengan dua skuter yang premium ya. Premium nih mas. Premium. Mahal-mahal. Premium dan bernuansa desainnya Eropa banget. Eropa banget. Khususnya Italia nih. Itali sih Sama-sama ya. Italia. Sebenarnya Italia. Walaupun ya. ini benderanya Union Jack nih, Bri. Iya. Yeah. Tapi gayanya Itali. Tapi gayanya Italia. Itu dia. Ya kan? Ini adalah Royal Alloy GP 150. Yang ini Vespa Sprint S. 150 juga. Jadi sebenarnya sekelas sih karena Iya. sama-sama Pego ya. 150 mas. Jadi 150 dan harganya premium. Premium juga harganya. Di sini ini dia baru hadir sekitar sebulan 2 bulan ya. Di Iya, Indonesia ya. gitu. Dia hadir di bawah bendera Utomo Group. Harganya 69 juta. On road Jakarta. Mahal banget mas. Kalau ini cuma 50.800.000. Bedanya lumayan ya. Lumayan. Waktu dikenalin sih ini waktu itu harganya promo masih 59. 59. Karena sekarang udah jadi 69. Sekarang 9. Kita akan kupas ya dua-duanya seperti apa. Desainnya, terus dia menawarkan apa aja sih yang bisa kita pakai sehari-hari. Mungkin buat Anda yang doyan skuter Eropa yang bernuansa klasik dan retro, ini mungkin jawabannya. Dan pengen yang premium biasanya. Premium, yoi. Oke, jangan kemana-mana, kita akan bahas dua skuter ini ya. Sip. Sebelum kita lanjutkan video ini, ada sedikit informasi buat Anda yang ingin menjadi entrepreneur di bidang otomotif, terutama ingin usaha di bidang online, otomotif. Iya. Ada sekarang Gias punya Auto 360 dan e-commerce ini bisa membantu Anda untuk menjual motor, menjual mobil, dan menjual kebutuhan otomotif lainnya, peranti pendukung, itu dengan aman, nyaman, dan canggih deh pokoknya. Anda bisa unduh secara gratis dan gampang banget. Ada linknya di deskripsi di bawah ini. Silakan memulai. Kita akan juga mulai video ini dengan desain dulu. Desain dulu mas. Nah, desainnya nih. Kalau ngomongin desain sih, sebenarnya dua-duanya nuansanya Italia ya. Italia mas. Karena si Royal Alloy ini harus diakui, dia bener-bener mengambil garis desain dari Lambretta. Dan Lambretta memang waktu itu desain dari Itali, walaupun dia rame di Inggris. Makanya di Inggris jauh lebih banyak Lambretta dibanding di Itali. Nah kalau Vespa, ya seperti kita tahu ya, dia banyak mengadopsi dari versi klasiknya, bisa dilihat dari dasi, tepong, sampai tebengnya juga. Cuma dia lebih modern nih tampilnya mas. Iya sih. Dan lebih canggih. Kalau Vespa bilang sih sebenarnya ini desainnya bukan desain retro ya. Iya, nggak mau dia dibilang retro mas. Jadi dia bilang, jadi kalau Vespa dulunya seperti itu, terus seperti mesin waktu ya. Iya. Sekarang kita ada di masa depan, jadinya seperti ini. Iya, betul. Tapi kalau yang ini itu ibarat kapsul waktu ya. Ya apa? Skuter yang dari zaman dulu itu dikasih mesin baru, dikasih teknologi baru, jadinya begini. Tapi desainnya sama. Desainnya sama. Kalau lihat desain sih ya, gimana ya Bri? Paling kentara memang skuter Eropa itu bannya kecil ya. Kecil. Jadi Lambretta sama Vespa sama-sama pakai ban 12 inci. Dan bentuknya monokok, bodinya sama ya. Ini monokok depan, dari depan ke belakang. Bedanya kalau Lambretta zaman dulu lebih panjang sih memang. Dan sekarang Royal Alloy pun demikian nih. Kalau kita lihat dia dari depan ke belakang khusus buat Royal Alloy ya, semuanya besi. Ini besi nih. Ya kan, sayap depan besi, tebeng besi, tengah-tengah ini besi, dan tebengnya bisa dicopot. Oh, bisa dicopot itu? Bisa dicopot nih. Oh iya. Tapi pakai baut. Beda sama yang kayak Vespa zaman dulu ya, tepongnya bisa dicopot tapi cuma pakai kait gitu doang. Iya, kait gitu doang. Nah, kalau Vespa modern dia nyambung mas tepongnya. Jadi enggak, tepongnya jadi satu sama bodinya, monokok ya. Nah, yang lucu lagi nih, kalau di Royal Alloy ini shock breaker depan itu kan 2 ya? 2.
spakbor depannya itu juga sama yang zaman dulunya. Dia nggak bisa belok. Oh, jadi kalau belok spakbora lurus gitu, Mas? Oh iya. Kalau Vespa ngikut tuh. Kalau Vespa ngikut, ya kan? Jadi di pasar Indonesia ini memang sekarang untuk skuter bergaya Eropa itu hanya ada 2 ini ya sebenarnya ya. Kenapa kita nggak ngajak Lambretta dan Peugeot, karena memang yang tersedia sekarang ya hanya 2 skuter ini sebenarnya, ya kan? Betul. Lanjut lagi, dia di bawahnya nih deck sama-sama model triplang ya. Iya. Kalau itu 4 plang kali. Dia masih ada kuku macan ya bro, sama kayak yang desain zaman klasik zaman dulu ya. Vespa juga pakai kuku macan, mirip deh, ya kan? Di sini dia decknya lucunya karena kalau zaman dulu ya mungkin karena mesinnya 2 tak, di sebelah kiri ini buat mindah gigi ya. Buat mindah gigi. Dan rem belakangnya ada di kaki, di kaki. Ya, karena sekarang dia posisinya matic, otomatis di kaki nggak ada remnya. Jadi remnya pindah ke depan semua nih, kiri sama kanan. Jadi seperti matic biasa deh ya, rem depan sebelah kanan, rem belakang sebelah kiri. Kayak yang tadi dibilang ya Mas, Vespa desainnya masih dia mempertahankan Vespa yang lama tapi tampilannya lebih modern. Iya. Dari lampu udah LED semua, cuma lampu sennya masih bohlam nih. Belakang juga lampu remnya LED Mas. LED ya bener. Dia lampu sennya bohlam juga. Di depan nih, di sayapnya. Oh iya, ada positioning lampnya ya. Ada position lamp. LED juga ya. LED juga. Dan ini kebelah 2 di lampunya ya. Iya, atas sama bawah beda. Atas sama bawah buat lampu jauh, lampu dekat. Dan ini dia hadir sejak Sprint S. Sprint S, iya kan? Betul. Ada sih sebelumnya yang special edition tuh, yang Vespa Note yang hitam semua itu juga. Oh iya. Tapi sekarang jadi semuanya lampunya ini. Nah, kalau di Royal Alloy semua lampu sudah full LED. Lampu depan, atas bawah, dan dia kayaknya position lampnya bukan di sayap tapi di sini nih. Ada tulisan Royal ada tulisan Alloy. Di belakang tulisan Royal Alloy itu ya. Sebenarnya sih bukan position lamp ya, tapi dia pendar gara-gara ada lampunya. Lampu belakang juga udah keren nih. Dia LED. Lampu remnya juga LED dan lampu sennya LED. Dia ada LED. Udah bisa hazard ya Mas ya? Nah ini ada hazardnya, betul. Kalau Vespa belum ada nih hazardnya nih. Kalau Vespa nggak ada hazard. Dan dia ada passing lamp di sini. Oh iya. Oh ini juga ada Mas? Oh udah ada. Sama ada passing lamp. Jadi kalau itu dia ditekan ya? Dipindahin ke kanan. Digeser. Kalau yang ini dia passing lampnya ditekan ke belakang. Kalau ke depan buat hybrid. Nah selanjutnya nih kita bahas ke jok nih. Kalau di Vespa. Yoi. Joknya lebih tinggi nih Mas, dia 790 mm. Tinggi joknya ya? Ya ini 770. 770 beda. Jadi sedikit lebih rendah sebenarnya. Kita coba ya. Nah. Jadi kalau ya tinggi kita emang agak beda ya bro ya. Saya 185, Brian 170. Jadi secara postur memang di Royal Alloy ini kaki saya nekuk, tapi duduknya maju ke depan. Soalnya joknya lebar, Bri. Oh iya, betul. Iya, jadi kalau duduknya ke belakang nih, wah ngangkang banget jadinya. Otomatis saya yang tingginya 185 aja berjinjit lihat. Ya kan? Coba kita lihat kalau Brian. Brian agak jinjit ya, Bri, kalau di Vespa. Mas, di Vespa, Mas. Itu juga kalau duduknya agak belakang kan sebenarnya. Kalau maju dikit sih nggak apa-apa. Ya lumayan lah, masih bisa napak walaupun lurus kakinya. Lumayan. Jadi kalau duduk di Royal Alloy di depan masih jinjit. Di depannya masih agak jinjit kalau Brian, apalagi kalau belakang. Kalau mundur. Nah, kalau di Vespa buat Anda yang tingginya 185 yang nggak jauh-jauh dari saya ya. Duduk di agak belakang pun masih jejak dengan sempurna sih, masih agak nakuk. Ini agak mundur, jinjit banget ini Mas Balet. Oh iya. Ini agak kelabakan sih kalau lagi nyelip-nyelip gitu ya, pada saat turun kaki gitu ya. Iya, terlalu lebar bener. Tapi buat jalan sih enak banget ini, karena joknya lebar. Iya, betul. Ya kan? Bahan joknya juga kulit semua ya. Kulit semua. Semuanya desainnya retro karena ada garis-garisnya gitu. Kalau ini bukan kulit ini, kayak bludru gitu ya. Bludru gitu, gitu dia belakangnya agak tinggi Mas dari depannya. Oh iya, belakangnya agak tinggi, benar.
Jadi kalau Vespa itu dia tidak punya footstep buat penumpang belakang. Iya. Kalau di Royal Alloy ada tuh. Ada nih. Ada, nyelip di situ. Ditekan doang lagi. Iya. Nah, kita sekarang coba ya buat duduk boncengan. Beri duduk di belakang, Beri. Coba, Mas. Oke. Waduh, susah juga. Lumayan naiknya. Jadi buat penumpang belakang, coba. Nah. Enak nih. Iya ya kan? Maksudnya dia ada footstepnya dan walaupun tepongnya gede, dia kakinya ada footstepnya. Gitu. Enak sih, nggak kejauhan. Nggak kejauhan. Tuh. Ya kan? Coba sekarang kita gantian di Vespa. Di Vespa. Karena Vespa nggak punya footstep buat penumpang belakang, ya otomatis harus duduk dan kakinya di dek bawah sini ya. Lebih susah lagi naiknya. Tinggi sih memang. Oh iya. Terus kaki pembonceng agak ketekuk ke dalam agak gitu. nekuk ke dalam karena memang ada tepongnya ya, mau nggak mau ya, gimana ya. Walaupun ada aksesori sih ya sebenarnya ya, buat footstep ya, tapi Anda harus nambahin sendiri. Nah, buat naik Vespa ini mungkin kalau tingginya nggak setinggi Brian dan agak gemuk ya, kita coba rehan deh. Coba, Mas. Ya nggak? Nah, kalau rehan kemungkinan agak sulit buat napak di belakang. Gimana coba, Han? Tinggi lu berapa, Han? 165. 165. 165. Masih sih. Tapi kita jadi rapat banget nih. Kalau dia harus agak maju, Mas. Nggak apa-apa sih kalau sama orang yang disayangin ya. Ya kan? Lu sayang gue kan, Han? Jadi efek dari footstep memang pengaruh banget sih buat kenyamanan ya. Ya kan? Nah, kalau dari dua skuter ini dia nggak punya behel. Jadi ya otomatis pembonceng mau nggak mau harus pegangan sama yang boncengin ya. Iya. Jadi di belakang cuma ada rak ini bisa buat bawa barang dan kayaknya ada aksesori deh buat kayak apa sandarannya ya. Sandaran. Kalau tapi jadi tampilnya lebih klasik sih, Mas. Lebih klasik memang, lebih retro ya. Retro banget. Kalau Vespa behelnya di bawah ya. Iya, di kanan kiri doang. Beda. Kalau mau yang behelnya naik pakai yang Primavera. Oh, Primavera. Ada. Iya, betul. Primavera. Nah, sekarang kita buka jok, Mas, bareng-bareng. Yoi. Ada apa di bawah jok? Nah, itu dia. Kalau yang udah punya Vespa pasti tahu lah. Bagasinya lumayan ya. Gede, Mas, bagasinya, Mas. Iya. Jadi bagasinya ada 2 ya kalau Vespa ya? Iya, di bawah jok sama di bagian depan. Yoi. Oh, di depan seperti biasa. Iya. Ya kan? Harus dikontak dulu ya buat buka ya? Oh, enggak, Ding. Dari off bisa, Mas. Dari off bisa. Dan dia ada USB charger ya? Ada, Mas, USB charger. Ada USB charger, tapi jadinya yang sebelah kanan nggak bisa nih. Nggak bisa diisi apa-apa. Nggak bisa diisi. Kalau Sprint sebelumnya kan ada di sini, iya, betul. kayak kantong. Kalau di Royal Alloy, kita lihat di bawah jok ada tangki bensin. Wah, udah. Nggak bisa dibuka lagi. Nggak bisa dibuka lagi. Kalau dibuka ya buka tangki bensinnya. Berarti dalamnya tangki bensin. Jadi, kalau dibuka. Dia nggak punya bagasi di bawah jok ya, bro. Iya. Di belakang ini joknya bisa dicopot, tapi ya tetap cuman sasis doang jadinya, nggak ada ini. Tapi tangkinya lebih gede. Tangkinya berapa, Mas? 11 liter. Kalau Vespa berapa ya? 7 liter. 7 liter kan? Iya, 7,5, 5,5 liter reservoir kayaknya. Yoi. Jadi dia cuman ada bagasi di depan. Dan bagasinya lumayan sih buat naruh handphone, buat naruh sarung tangan. Lumayan gede sih itu. Ada kantong nih buat handphone dan ada USB charger juga sama. Oh iya. 2 ampere, 5 volt 2 ampere. Jadi nggak usah pakai mobile charger lagi. Lanjut Bri ke mesin. Kan sama-sama nih 150 cc. 150 cc. Ya kan? Lebih tepatnya kalau Vespa itu 154,8. Oh, kalau ini 149. 149. Ya. Oh, dibuletin. Beda sedikit deh. Iya. Ya kan? Kalau lihat dari teknologi sih sama-sama 4 tak sih ya sebenarnya ya. Tak. Cuma dia 3 klep, Mas. Oh, 3 klep? Vespa, iya. Kalau Royal Alloy ini 4 klep. Dia 1 silinder ya sama lah ya. Sama 1 silinder. Dan pendingin udara. Iya. Iya kan? Pendingin udara pakai kipas kalau Vespa. Iya, dia pendinginnya pakai kipas buat dinginin. Sama sih ada salurannya gitu ya, ke depan gitu ya. Ini juga sama pendingin udara dengan kipas juga. Terus tenaganya Vespa itu 11 daya kuda, Mas. Nah, Torsinya ini 12 Nm.
Mirip torsinya 12. Torsinya mirip 12. Tapi tenaganya ini sekitar 13,1. Oh, lebih gede ya? Iya, mungkin karena 4 klepnya itu ya. Mungkin. Kalau lihat transmisinya sama si CVT ke belakang ya. Betul. Dan peleknya. Komposisi rodanya sama sih sebenarnya ya. 12 inci. 12 inci, iya kan? 12 inci. Di depan coba 110 per 70, Mas. Oh, sama berarti. Pakai Maxxis. Oh, kalau Vespa Maxxis. Kalau ini pakainya Pirelli Angel Scooter. Oh, okay. Depan belakang. Dan di belakang 120, profil 70, ring 12. Sama berarti. Sama, benar. 120. Dengan komposisi itu shock breaker-nya nih yang agak beda ya. Iya. Ya kan? Kalau ini single shock breaker depannya. Single shock breaker, betul. Kalau di Royal Alloy dia beneran mirip sama Lambretta sih ya. Dia model dengan Ayun, anti dive system katanya. Asik. Yeah. Dan shock breaker-nya 2. Dan bisa di setel, Bri. Bisa setel ya? Bisa di setel. Oh iya tuh, lira panjang banget tuh. Yoi, dia bisa di setel dia preload-nya. Dan setelannya halus nih, pakai ulir. Di belakang juga bisa di setel. Di setel juga. Preload 5 setelan. 5 setelan. Vespa 1 ya belakangnya? Vespa 1, Mas. Di kiri doang. 1 shock breaker. Jadi di depan 2, belakang 2. Kaki-kaki mirip ya? Mirip. 12 inci. Sedangkan rem ini udah ABS. Udah ABS juga Mas Vespa. Di depan, sama? Iya. Depan? Tapi belakangnya masih tromol. Jadi iya. ABS-nya single channel ya? Makanya single channel. Kalau Royal Alloy karena depan ABS, belakang juga ABS karena dua-duanya disc brake. cakram. Disc brake sama kayaknya ya? Diameternya dia 220 Mas. Sama, 220 sama. mili. Iya. Ini juga 220 mili di depan, di belakang juga 220. Oke, sebelum kita jalan, lihat dulu nih dashboardnya. Oh iya. Ya kan? Kita lihat. Dia masih pakai jarum ya? Masih Mas, kombinasi dia analog buat analog speednya, digital. Iya, bawahnya digital. Ada apa aja sih di bawahnya? Di bawahnya tuh ada penunjuk bensin, terus odometer yang bisa diganti-ganti nih, trip A, trip B. Oh, ada 2 trip ya? Trip A, trip B. Sama jam. Bawahnya ada jam, udah. Jam, siap. Kalau Royal Alloy? Kalau Royal Alloy semuanya digital, bro. Oh iya. Dan ada RPM tuh, takometer di atas. Oh iya, ada takometer sampai 11.000 tuh. Wih, kita coba aja ya. Jangan deh, ntar aja kalau kita riding. Dia juga ada filmeter standar lah ya. Dan di sini yang di situ nggak ada voltmeter nih buat aki. Oh iya. Ya kan? Dan ada odometer. Nah, nggak ada jam tapi. Oh ya kan? iya. Sebenarnya sini ada trimeter 1. Tapi gimana caranya? Nah, ini nggak ada tombolnya nih di sini. Buka dulu bro, di sini bro. Oh. Di dalam bagasi ini nih ada tombol merah, dia bisa ganti-ganti jadi trimeter. Oh, gue kira itu tombol merah buat nos. Enggak. Alarm kali bukan. Itu trimeter. Oh gitu. Iya. Nah, dia juga auto headlamp on. Jadi nggak ada switch lampu. Kalau ini masih harus bisa dinyala matiin nih Mas. Ada. Ya. Pilihan ya. Pilihan, iya. Ya udah, kita coba riding dulu ya, bro. Yuk, putar-putar. Oke, mari kita bercengkrama dengan kedua skuter Matic Eropa 150cc yang dibuat di Asia Tenggara ini. Ya, memang Vespa diproduksi di Vietnam dan Royal Alloy dirakit di Thailand. Secara garis besar keduanya punya banyak sekali perbedaan. Yang paling kami rasakan adalah perbedaan posisi riding. Untuk Vespa Sprint, rata-rata semua Vespa modern dengan mesin 4 tak punya transmisi Matic itu memiliki jok yang lumayan tinggi. Sprint ini juga punya tinggi jok 790 mm dan itu pasti bikin Anda jinjit, terutama Anda yang tingginya di bawah 170 cm. Posisi berkendaranya memang lebih tinggi dari rata-rata motor skutik di Indonesia. Tidak hanya jok, setang juga tinggi, sehingga cukup jauh dari lutut. Dengan posisi riding demikian, Vespa Sprint ini lincah buat bermanuver. Sedangkan Royal Alloy punya posisi riding seperti skuter Eropa tua, seperti Lambretta atau Vespa kelahiran 1970-an atau lebih tua lagi. Jok relatif tinggi dan lebar, namun stangnya rendah sehingga dekat dengan lutut. Efeknya saat bermanuver akan berpotensi mentok sama lutut Anda, terutama buat Anda yang cukup jangkung. Posisi ini pas banget buat Anda yang ingin bernostalgia pakai skutik baru, tapi dengan gaya dan posisi riding yang retro banget. Nah, ternyata bukan hanya posisi stang yang sangat berbeda, radius putarnya juga beda. Kita coba satu persatu melingkari kun, tampak Vespa bisa menusuk dan membuat lingkaran yang cukup kecil. Tampak karakter ini tetap dipertahankan sejak Vespa klasik dulu sampai generasi terbarunya. Sedangkan Royal Alloy membuat kurva yang lebih lebar saat melingkari kun,
Dan kedua karakter ini cukup berbeda terutama saat Anda harus selap-selip di padatnya kemacetan. Toh keduanya punya jok yang lebar meskipun sama-sama nggak paling empuk, tapi jok pengendaranya sama-sama lebar. Nah, jok pembonceng Vespa sama lebarnya dengan jok rider, tapi buat pembonceng tidak disediakan footstep khusus. Nah, pembonceng Vespa bisa menaruh kakinya di bagian belakang dek. Tidak masalah buat Anda yang jangkung dan agak kurus, tapi buat yang lebih pendek dan apalagi agak gemuk bakal sulit membonceng karena bisa saja kaki tidak menjejak ke bagian belakang dek itu. Sedangkan pada Royal Alloy ada footstep yang bisa dikeluarkan dari bawah dek buat pembonceng. Cukup bagus posisinya sehingga bisa menyediakan pijakan yang nyaman buat pembonceng dengan beragam postur badan. Sedangkan dari segi kenyamanan, ayunan suspensi membuat Vespa Sprint terasa mantap di semua permukaan jalan. Meski tidak punya setelan, suspensinya cukup baik untuk sendiri maupun boncengan. Ya memang jarak mainnya tidak panjang-panjang amat, tapi nggak terasa mentok sama sekali. Lalu Royal Alloy terasa mantap di suspensi belakangnya. Boncengan juga mantap, tidak keras tapi tidak empuk-empuk banget. Hanya pas ketemu lubang dalam atau polisi tidur tajam kerap terasa mentok pas boncengan. Sedangkan suspensi depan ya lebih sering terasa mentok ya, baik sendiri apalagi kalau boncengan, lebih sering lagi mentoknya. Nah, dengan paduan yang mirip, keduanya enak buat menikung, komposisi ban depan dan belakang sama persis, hanya beda merek ban saja. Vespa pakai Maxxis, sedangkan Royal Alloy pakai Pirelli Angel Scooter. Sementara itu, perbedaan performa juga terlihat dengan hasil tes akselerasi. Di atas kertas, memang Royal Alloy punya tenaga sedikit lebih besar, tapi Vespa punya kapasitas mesin yang lebih besar dengan tenaga yang sedikit lebih rendah. Nah, diukur dengan Reslogic Performance Box, ternyata tarikan Vespa lebih kencang. Angkanya bisa Anda lihat pada tabel berikut. Akselerasi dari diam sampai 60 km per jam sih masih mirip. Tapi begitu menuju 80 km per jam, Vespa butuh 14,3 detik. Itu artinya lebih cepat 3,1 detik dari Royal Alloy. Di atas itu ternyata kami menangkap Royal Alloy ini belum sampai 100 km per jam di ujung lintasan. Mungkin kalau lintasannya lebih panjang, bisa tuh sampai 100 km per jam. Tapi tentu perlu waktu yang lebih panjang. Performa memang cukup berbeda. Ternyata konsumsi BBM juga cukup beda jauh. Kalau Vespa mencatat 34 km untuk setiap liter bensin beroktan 92, maka Royal Alloy cukup mengejutkan dengan menempuh 48 km untuk setiap liter bensin. Oke, itu dia tadi beberapa hal yang bisa kami bahas ya dari Royal Alloy GP150 sama Vespa Sprint S150. Ya paling tidak dengan video ini Anda bisa punya pilihan kalau ingin skuter Eropa yang premium. Ini 2021 ini yang tersedia di pasar Indonesia. Iya. Ya kan. Kalau Anda yang suka banget sama mods, wah ini cocok banget ini. Iya. Ya, gayanya sih mods abis. Mods ya abis, kan? iya. Buat gentleman's ride juga cocok. Sama-sama lah cocok, iya. ya kan. Gitu deh. Bagaimana menurut Anda? Kalau yang sudah punya Vespa, silakan komentar di bawah. Siapa tahu Anda juga sudah punya Royal Alloy di garasi rumah. Tinggalkan komentar juga. Kalau yang masih pengen nakar-nakar dulu, silakan komentar juga. Dan kalau ada temen yang lagi nyari, mungkin bisa share video ini ke teman-teman Anda juga. Makasih yang sudah nonton video ini sampai habis, dan terima kasih yang sudah subscribe ke Autorider. Silakan subscribe kalau Anda perlu dan Anda belum subscribe ke Autorider. Main-main juga ke website kami di www.autorider.com dan main-main juga di sosial media kami ya di @autorider.com. Sampai jumpa di video review berikutnya. Dah. Dah.